Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri karena saya percaya bahwa kayaknya ini tidak ada yang mengenal saya di sini. Saya Ibu Gembala. Nama saya Sarli Nulik. Saya datang bersama suami saya. Saya sudah punya anaknya satu, baru umur 1 tahun 1 bulan. Puji Tuhan, ini kali yang kedua saya menyampaikan firman di tempat ini. Kali pertama saya menyampaikannya di ibadah sore dan hari ini saya menyampaikannya di ibadah pagi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 dan 16. Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai 16. Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 saya baca bagi kita. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya akan berkhotbah dengan judul ibadah yang menyenangkan Tuhan. Berbicara tentang ibadah yang menyenangkan Tuhan, tentunya kita sebagai orang percaya, kita rindu ketika kita melakukan ibadah kita, entah itu ibadah raya dan ibadah-ibadah yang lainnya, kita rindu supaya Tuhan hadir, amin. Kita rindu supaya setiap mezbah-mezbah yang kita naikkan kepada Tuhan menjadi mezbah yang berkenan, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang ibadah yang menyenangkan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tidak mau setiap mezbah doanya, entah doa pribadi, bahkan dalam gereja-gereja ibadah-ibadah rakyat, tidak ada satu pribadi atau hamba Tuhan manapun yang tidak mau Tuhan tidak hadir di dalam setiap ibadah-ibadah dan setiap mezbah doa pribadinya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang ibadah, berbicara tentang pujian dan penyembahan. Ya, jadi untuk beribadah kepada Tuhan tentunya kita mau mempersembahkan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita yaitu ibadah yang menyenangkan Tuhan, yaitu poin yang pertama yaitu berbicara tentang penyembahan yang benar. Dalam ayatnya yang ke-15 dikatakan bahwa sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Tuhan menciptakan kita semua yang hadir. Tuhan menciptakan kita masing-masing dengan tujuan hidup. Tuhan menciptakan kita semua yang hadir saat ini masing-masing dengan tujuan hidupnya. Dalam Yesaya, saya baca bagi kita Yesaya 43 ayatnya yang ke-7. Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Semua kita yang Tuhan ciptakan, Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Tuhan membentuk kita dan menjadikan kita supaya tujuan kita jelas, tujuan hidup kita benar, yaitu kita menyembah Allah dengan benar. Jadi kalau hidup kita salah mempergunakan tujuan hidup kita, tentunya tidak maksimal. Saya kasih contoh, mic ini kan pakai untuk pengeras suara ya, tujuannya fungsinya untuk pengeras suara. Tapi kalau saya pakai di tembok, rusak tidak mic-nya? Rusak karena tidak digunakan pada tepatnya. Yang kedua, kalau mimbar, saya pakai mimbar ini untuk saya pakai sebagai tangga, saya injak di atasnya, rusak tidak mimbarnya? Rusak karena tidak digunakan pada tujuan yang jelas. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita melakukan pujian dan penyembahan, kita mau pujian dan penyembahan kita benar, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi kalau pujian dan penyembahan kita itu ditujukan bukan kepada Tuhan,
untuk membangun diri kita sendiri untuk diperlihatkan dan dipertontonkan kepada orang, maka saya percaya bahwa semuanya tidak akan maksimal. Jadi mari kita pergunakan hidup kita ketika kita mau menyembah Tuhan dengan benar, sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan, bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita adalah kita memuliakan Tuhan. Ketika kita bekerja, semuanya kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Kita mau nikah, anak muda, mau nikah untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Kita mau datang gereja, tujuannya apa? Bukan dilihat gembala supaya dilihat bahwa kita tidak pernah absen, tapi tujuannya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Kita mau sekolah, tujuannya apa? Apakah mau ambil gelar tinggi supaya ditepuk tangan sama orang, dikasih pujian sama orang? Tidak. Kita mau sekolah tinggi, gelar sarjana, supaya apa? Tujuannya memuliakan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita hanya satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Jadi kalau salah dalam pekerjaan kita salah menggunakannya untuk kebutuhan daging kita nikah, aduh saya pengen nikah supaya saya bisa merasakan nikmatnya dunia. Itu salah Bapak Ibu. Oh saya pengen punya anak, tujuannya apa pengen punya anak? Tujuannya adalah supaya memuliakan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, menyangkut dengan aspek kehidupan kita, harus sesuai dengan tujuannya Tuhan, yaitu apa? Untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang pujian dan penyembahan dalam bahasa bahasa Ibrani yaitu saka. Penyembahan yang kita naikkan, puji-pujian, penyembahan. Tadi kita menyembah Tuhan, kita bermazmur bagi Tuhan. Itu dalam bahasa Ibrani artinya saka, atau sujud, cium kakinya Tuhan, respek, hormat, kagum terhadap Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya artinya proskuneo, yaitu mencium. Itu ada gambar sama seperti anjing yang menjilat tangan atau kaki tuannya. Anjing, kalau seandainya Bapak Ibu ada yang punya anjing di rumah, yang dekat dengan anjingnya, yang tidak pokok anjingnya, ya Bapak Ibu kalau pulang kerja, kalau anjingnya Bapak Ibu dekat, pasti pulang cium-cium kaki atau tangan, ya. Nah itu dalam bahasa Yunaninya itu sama seperti anjing yang mencium kaki atau tangan tuannya, ya, artinya proskuneo, artinya ada keintiman seorang tuan dan anjingnya. Kalau seperti itu pasti ada hubungan yang dekat. Sama seperti kita dengan Tuhan juga, kalau kita datang menyembah Tuhan, kita berlutut, kita tunduk, dan kita cium kaki Tuhan, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah ini merupakan ibadah penyembahan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, malaikat pada awalnya diciptakan untuk di surga memimpin puji-pujian dan menyembah Tuhan. Ketika dia menyembah Tuhan, dia lihat bahwa sepertinya kalau disembah enak, dan akhirnya dia mau untuk disembah. Dan ketika dia melakukan dosa, Tuhan langsung melemparkan dia ke bumi. Dalam hidup kita, ketika kita menyembah Tuhan Bapak Ibu, ketika kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, saya percaya bahwa iblis juga tidak tinggal diam. Iblis tidak bermasalah kalau WL-nya suaranya bagus kayak malaikat Lucifer, ya. Iblis tidak masalah kalau gedung gereja ini full dengan jemaat-jemaat. Iblis tidak masalah kalau kita datang gereja ikut perjamuan tidak pakai baju hitam putih, tidak masalah. Iblis tidak masalah kalau pendeta khotbahnya wow, keren, dahsyat. Iblis tidak masalah. Iblis bermasalah kalau orang percaya menyembah Tuhan. Kenapa? Karena iblis maunya sembah dia, bukan sembah Tuhan. Ketika pencobaan di padang gurun Bapak Ibu, iblis mengatakan kepada Tuhan,
setiap percobaannya selama 3 kali itu, iblis mengatakan bahwa sembahlah aku. Iblis tidak berhenti-hentinya berusaha supaya orang percaya terus menyembah dia. Yesus aja iblis bodoh, apalagi kita. Amin. Yesus yang sebagai Tuhan aja iblis bodoh, apalagi kita Bapak Ibu. Jadi mari kita mengenali tujuan hidup kita, bahwa tujuan hidup kita bukan hanya bekerja untuk daging yang fana ini, ya, bukan hanya bekerja untuk bangun rumah mewah yang fana, bukan hanya bekerja untuk setiap pendidikan yang fana, bukan hanya bekerja untuk melakukan segala sesuatu di dunia ini yang fana. Saya mau bilang Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita kerja untuk daging, untuk tubuh ini, itu fana. Ketika Bapak Ibu meninggal, dikubur 2 kali 3 itu kuburannya, itu semua tubuh ini lenyap. Lu mau putih kah, lu mau hitam, lu mau cantik seperti siapa, Agnes Monica kah, itu sampai di dalam kuburan langsung fana. Jadi harus kenali tujuan hidup kita. Kita orang percaya diciptakan itu berbeda dengan malaikat. Malaikat diciptakan makhluk roh, amin. Tapi kita orang percaya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Malaikat diciptakan sebagai pelayannya Tuhan, tapi kita orang percaya diciptakan sebagai anaknya Tuhan. Malaikat ketika jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung lempar dia ke bumi. Tapi ketika kita orang percaya jatuh ke dalam dosa, Tuhan yang turun ke bumi menyelamatkan setiap orang-orang percaya. Itulah bedanya kita. Hebatnya kita orang percaya, hebatnya kita manusia. Makanya harus kenali setiap tujuan hidup kita. Karena apa? Kita berharga. Jadi sayang sekali kalau kita tidak mengenali tujuan hidup kita, yaitu satu-satunya apa? Memuliakan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita mau memuji Tuhan, kita mau bekerja di kantor, di sekolah, di mana saja, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dalam sebuah buku yang saya baca, yaitu John Piper. Dia menyatakan seperti ini: ada 2 hasrat terbesar di dalam alam semesta. Yang pertama, hasrat Tuhan untuk dimuliakan. Hasrat Tuhan untuk dimuliakan. Jadi kita manusia jangan minta untuk dimuliakan, jangan minta untuk dipuji. Hanya Allah yang layak dipuji. Jangan minta untuk dikasih, hanya Tuhan yang layak dikasih puji-pujian. Dan yang kedua, hasrat manusia untuk dipuaskan. Keduanya dipenuhkan dalam penyembahan. Jadi manusia dipuaskan dalam hal apa? Penyembahan. Bukan dipuaskan melalui hal-hal dunia. Bukan dipuaskan ketika bangun rumah mewah. Bukan dipuaskan ketika anak-anak bisa sekolah tinggi. Bukan dipuaskan ketika kita dapat istri cantik, pacarnya cantik. Tidak. Tapi manusia dipuaskan ketika dalam penyembahan. Saya kalau menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan itu artinya kita bermazmur, kan? Bermazmur. Tuhan, Engkau baik, Engkau adil Tuhan, namamu dipuji, namamu dimuliakan. Itu kita lagi bermazmur dengan Tuhan. Dan Alkitab dalam Ibrani mengatakan bahwa harus ada ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Bibir kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, bukan ngomong nama gembala, bukan ngomong sahabat, atau keluar-keluar cerita suami, ya, bukan ngomong orang. Tapi hidup kita diciptakan, bibir kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyatakan kasih-Nya. Bapa, seperti pujian yang awal kita nyanyikan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Bibirku hendak memuliakan Tuhan, mengagungkan namanya, karena Dia Raja di atas segala raja. Bibir kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya bertanya,
Kalau dalam ibadah, kira-kira yang paling penting dalam ibadah itu apa? Firman, kasih kolete, perjamuan, atau pujian penyembahan? Pujian penyembahan. Karena pujian penyembahan ini berbicara bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita proskuneo, kita berlutut dan mencium, menyembah, tenggelam dalam hadirat Tuhan, dan hormat kepada Raja di atas segala raja. Kalau firman kan itu apa tujuannya? Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran dan lain-lain. Artinya tujuannya untuk memperbaiki diri kita sendiri. Tapi kalau pujian, kita mengagungkan nama Tuhan. Jadi merupakan sebuah kesalahan ketika seorang pendeta berdiri di atas mimbar dan mengatakan bahwa baik puji Tuhan, kita sudah sampai di bagian yang paling penting yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemberitaan firman Tuhan. Itu salah Bapak Ibu. Karena yang penting adalah dalam pujian penyembahan kita berjumpa dengan Tuhan. Di dalam Alkitab Bapak Ibu, secara khusus dalam Alkitab Perjanjian Baru, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti mengalami perubahan dalam hidupnya. Orang yang sudah mati ketika berjumpa Tuhan, ketika Tuhan datang, Tuhan bangkitkan. Orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun, Tuhan pulihkan Bapak Ibu. Dalam sebuah pernikahan ketika ada kekurangan, ketika Tuhan datang, ada perubahan di dalamnya. Dan saya percaya bahwa ketika kita dalam hadirat Tuhan, kita proskuneo, kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan dalam kekudusannya. Dan saya percaya ketika Tuhan hadir, maka kita semua, hati kita dibebaskan dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa gunanya kita kasih kolete yang banyak? Apa gunanya kita main musik yang hebat? Apa gunanya ketika kita menyanyi, suara kita sudah mau menyamai Lucifer? Ya, apa gunanya gedung gereja ini full dengan jemaat-jemaat? Apa gunanya kalau seandainya Tuhan tidak hadir? Wow, kalau Tuhan tidak hadir, apa gunanya? Jadi tujuan dalam ibadah adalah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab sebuah ibadah kalau Tuhan tidak hadir di dalamnya, sia-sia Bapak Ibu, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Makanya yang paling penting dalam ibadah adalah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau bilang bahwa Tuhan itu maha kuasa, bisa melakukan apapun, bisa mengadakan mujizat. Bapak Ibu berdoa pergumulan, Tuhan bisa jawab, Tuhan bisa berkati. Minta uang, Tuhan kasih. Minta apa saja, Tuhan kasih. Tapi ada satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan, yaitu apa? Memuliakan dirinya sendiri. Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Semua Tuhan bisa lakukan, tapi Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Makanya Tuhan menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Tuhan, yang memiliki perasaan dan kehendak. Tuhan menciptakan kita supaya apa? Kita memuliakan pencipta kita. Karena Tuhan tidak bisa menyembah dan memuliakan dirinya sendiri. Tuhan butuh kita sebagai partnernya untuk kita menyembah dan memuji Dia. Waktu kita menyembah Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan tidak bisa lakukan. Amin. Waktu kita menyembah Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan tidak bisa lakukan. Ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan dimuliakan, dan kita sebagai orang percaya, kita dipuaskan dalam hadiratnya. Amin. Tuhan dimuliakan dan kita dipuaskan dalam hadiratnya. Jadi kalau ketika pujian penyembahan dinaikkan, kita hanya tanganga-tanganga, ya, tidak menikmati hadirat Tuhan, sangat sayang sekali. Kalau pulang hati kita masih tawar, hati kita masih bimbang, masih ragu, tidak dikuatkan dalam hadirannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang worship, berbicara tentang penyembahan, saya mau katakan bahwa penyembahan itu
bukanlah pertunjukan, bukanlah penampilan supaya dilihat orang, sama seperti artis-artis yang konser. Sekali lagi, bukan pertunjukan Bapak Ibu, tapi dalam ibadah itu kita menunjukkan bahwa kita tulus menyembah Tuhan. Amin. Dalam ibadah bukan lagi kita ditampilkan, tapi Tuhan ditampilkan. Dalam ibadah bukan lagi kita menunjukkan bahwa kita hebat, tapi Tuhanlah yang kita sembah, Dia yang hebat. Dalam ibadah kita tidak menunjukkan bahwa kita multitalenta dan lain-lain, tapi kita mau menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah layak menerima setiap puji-pujian kita. Amin. Jadi bukan lagi kita yang terima pujian. Makanya Bapak Ibu, saya pernah katakan juga di jemaat GSJ Aliliba, saya mau kasih tahu, kalau ada pendeta yang khotbahnya bagus, kalau ada WL yang suaranya bagus, kalau ada pemain musik yang main musiknya keren, bagus, saya mau kasih tahu, jangan dipuji. Amin. Jangan dipuji. Kalau Bapak Ibu senang dan melihat bahwa orang tersebut luar biasa, cukup katakan, Pak, Bu, terima kasih ya tadi WL-nya, terima kasih ya tadi khotbahnya, saya sangat diberkati, Tuhan Yesus memberkati. Jangan bilang, aduh luar biasa ya khotbahnya, lu pintar sekali, aduh luar biasa lu main musiknya, aduh luar biasa lu WL-nya bagus, saya sangat senang, keren, kamu luar biasa. Jadi saya mau kasih tahu, cukup katakan, saya diberkati dengan pelayananmu, saya diberkati dengan pujian penyembahanmu, saya diberkati dengan main musikmu. Jangan dipuji-puji. Karena apa Bapak Ibu? Kalau orang tersebut dipuji dan telinganya lebar, ya, istilahnya sombong. Yang pertama dia berdosa, tapi yang kedua orang yang kasih puji-pujian juga. Kita juga bertanggung jawab dengan setiap ucapan bibir kita. Jadi sekali lagi, jangan puji, cukup katakan thank you, saya diberkati. Firman Tuhan menegur saya, kamu luar biasa, terus semangat dalam setiap pelayanan, kamu dipakai Tuhan. Jangan dipuji-puji, aduh saya mau lebih senang sama kamu kalau main keyboard, saya nggak senang sama yang ini kalau main keyboard, saya lebih senang kamu main drum ketimbang ini pukul drumnya salah-salah. Ya, sekali lagi, jangan dipuji. Karena pujian dan penyembahan itu berbicara tentang kita kasih buat Tuhan, ya, bukan supaya orang kasih buat kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar untuk memberikan persembahan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita baca satu ayat dalam Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 27 ayatnya yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang tokoh bernama Katekismus Westminster. Dia mengatakan begini, tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmatinya. Jadi sekali lagi, tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah, bukan hanya sebentar, tapi menikmatinya selama-lamanya. Artinya seumur hidup kita. Jangan sampai ketika masa muda kita semangat melayani Tuhan, tapi ketika kita sudah berkeluarga, kita lupa akan Tuhan karena begitu sibuk dengan urusan keluarga. Jadi berbicara tentang memuliakan Tuhan itu sampai selama-lamanya. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Jadi poin yang pertama, ibadah yang menyenangkan Tuhan, yaitu penyembahan yang benar. Poin yang kedua dalam ayatnya yang ke-16. Ayat yang ke-16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi korban yang berkenan kepada Allah itu bukan hanya pujian dan penyembahan. Amin. Bukan hanya pujian dan penyembahan, tapi poin yang kedua yang dikatakan di ayat ini, korban yang berkenan kepada Allah ialah
berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikian berkenan kepada Allah. Poin yang kedua yaitu ibadah yang menyenangkan Tuhan, yaitu taat memberikan perpuluhan. Kita baca dalam Maleakhi pasal 3 ayat 8 sampai 10. Maleakhi pasal 3 ayat 8 sampai 10. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kedua yaitu kita taat dalam memberikan perpuluhan. Coba diklik. Ya. Berbicara tentang perpuluhan, Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Tuhan itu segala berkat yang kita miliki, segala gaji yang kita terima tiap bulan, ya, segala usaha yang kita lakukan yang menghasilkan duit, ya, segala berkat yang kita miliki, saya mau katakan bahwa Tuhan itu pemilik 100%. Tuhan itu pemiliknya. Tuhan sebagai pemilik 100%. Dalam Mazmur pasal 24 ayat 1, Mazmur pasal 24 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang di dalamnya. Amin. Setuju? Segala yang kita miliki punya Tuhan. Amin. Segala seluruh dunia, isi dunia ini punya Tuhan. Tuhan sebagai owner, pemilik 100%. Nah, kita sebagai apa? Klik. Kita sebagai pengelola atau manajer. Tuhan itu owner dan kita manajer. Ingat, kita bukan owner, ya, kita bukan pemilik. Tuhan pemilik, kita hanya manajer. Kita hanya sebagai pengelola akan segala berkat Tuhan. 10%-nya itu kembalikan kepada miliknya. Persepuluhan, gaji 1 juta, kasih persepuluhan 100.000. Kita kembalikan milik Tuhan 10%. 90%-nya untuk apa? Untuk kita kelola. Untuk kita kelola akan segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak mengembalikan milik Tuhan, artinya apa? Kita mencuri, kita merampok. Dalam Maleakhi sudah dikatakan dengan jelas bahwa bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus ingat akan hal ini, bahwa kita ini hanya manajer, bukan pemilik. Kita tidak punya hak penuh atas segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jadi merupakan sebuah kesalahan kalau kita ambil segala berkat Tuhan dan kita tidak memberikan, mengembalikan apa yang menjadi hak dan miliknya Tuhan. Kita dikatakan mencuri, kalau dalam bahasa asli, bahasa Yunaninya itu merampok, diambil secara paksa. Jadi Bapak Ibu mau dikatakan pencuri? Mau dikatakan perampok? Tentunya tidak. Oleh karena itu mari kita sebagai orang percaya belajar untuk mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang persembahan atau persepuluhan lebih tepatnya. Ada sebuah gereja sinode yang baru
yang tidak setuju dengan persepuluhan, yang tidak mau supaya jemaatnya kasih persepuluhan, karena mengatakan bahwa itu tidak tercatat di dalam Alkitab, itu tidak ada di dalam Alkitab. Persepuluhan itu tidak ada di dalam Alkitab, jadi tidak menekankan kepada jemaatnya. Bahkan ketika ada gereja-gereja tertentu yang gembalanya menekankan untuk mengembalikan yang menjadi miliknya Tuhan, itu dikatakan gembalanya mata duitan. Ya, itu kayaknya gembalanya sudah lapar. Ya, jadi saya mau katakan, apa benar persepuluhan itu tidak tercatat di dalam Alkitab? Saya melihat bahwa Abraham ketika melakukan peperangan di Sodom dan Gomora melawan Kedalahomer, karena kan Kedalahomer ini bersama sekutunya menyiksa, menahan akan Lot. Bapak Ibu ingat ya peristiwa Lot dan Sodom Gomora. Dan Abraham ketika mendengar peristiwa ini, dia bersama ke-315 tentaranya datang dan menyerang akan kota Sodom dan Gomora. Ketika mereka menyerang, Tuhan memberikan berkat, mereka menang atas peperangan itu. Dan biasanya bangsa Israel, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, ketika sudah menang perang, bukan hanya pulang tangan kosong, tapi apa? Rampas harta milik, harta benda bangsa tersebut. Jadi ketika mereka sudah menang, mereka bawa seluruh harta benda bangsa Sodom dan Gomora. Ketika mereka pulang dalam perjalanan, mereka ketemu seorang imam, namanya Imam Melkisedek. Ketika mereka bertemu Imam Melkisedek, Abraham langsung memberikan, nanti Bapak Ibu bisa baca lebih jelas di Alkitab, memberikan 1/10 dari hasil berkat peperangan dan berkat yang mereka sudah bawa di Sodom dan Gomora. Jadi dia memberikan 1/10 kepada Imam Melkisedek, dan ini persembahan persepuluhan pertama tercatat di dalam Alkitab. Kenapa Abraham memberikan persepuluhan? Karena merupakan wujud cinta dan kasihnya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada dia. Waktu itu ketika Abraham memberikan persepuluhan, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, belum ada 10 hukum Taurat, belum ada kedua loh batu. Waktu itu Musa belum ada Bapak Ibu, Musa belum menerima kedua loh batu, nanti di kemudian hari. Jadi Abraham saja memberikan persepuluhan, itu tidak ada di dalam hukum Taurat, tapi merupakan cinta dan kasihnya kepada Tuhan. Jadi ketika kita memberi, ya kita memberi bukan harus dicatat dulu di Alkitab, karena kalau semuanya dicatat di Alkitab, ini kayaknya bisa-bisa Alkitabnya tebalnya seperti apa saya sudah tidak tahu. Tapi ketika kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan, merupakan cinta dan kasih kita kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bukan hanya Abraham Bapak Ibu, tapi Yakub. Ketika Yakub dalam perjalanan dan sampailah dia ke Betel, dia melihat ada tangga dari surga. Dia bangun dan dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Jangankan persembahan berupa harta benda, Abraham, anak pertamanya Ishak, berani ia kasih kepada Tuhan. Amin. Berani ia kembalikan kepada Tuhan. Jadi apakah benar? Nanti kita lihat selanjutnya di dalam perjanjian baru. Apakah benar persepuluhan itu tidak dicatat di dalam Alkitab? Saya heran, kira-kira hamba Tuhan tersebut baca Alkitab atau tidak? Ya, kita pelayanan, butuh duit tidak? Butuh duit. Ya, kita mau melakukan penginjilan KKR misi keluar, butuh duit Bapak Ibu. Nanti itu kita bahas lebih jauh. Saya mau bahas ada 3 jenis persepuluhan bangsa Israel. Ada 3 jenis persepuluhan bangsa Israel. Yang pertama, 10% untuk suku Lewi dibawa ke rumah Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayatnya dalam Bilangan pasal 18 dan Maleaki pasal 3. Jadi 10%-nya itu untuk suku Lewi. Jadi bangsa Israel ini kan dikasih tanah perjanjian, ya, semuanya dikasih tanah kecuali suku Lewi. Karena suku Lewi itu tujuannya di dalam rumah Tuhan, memuji menyembah Tuhan sebagai imam,
pengantara antara bangsa Israel dengan Tuhan. Ya, jadi suku Lewi itu satu-satunya suku yang tidak mendapatkan bagian, yaitu tanah perjanjian. Dia hanya tugasnya melayani di dalam bait suci, atau sebelum bait suci itu di dalam kemah-kemah pertemuan. Jadi bangsa Israel dia membawa 10%-nya untuk suku Lewi. Kenapa harus kasih ke suku Lewi? Karena supaya untuk menyokong akan pelayanan suku Lewi. Karena kan mereka tidak bekerja, hanya di dalam rumah Tuhan menjadi imam pengantara antara mereka dengan Tuhan. Jadi mereka, bangsa Israel ini, mereka harus 3 kali setahun, satu tahun 3 kali mereka harus datang ke Yerusalem. Nah, bangsa Israel ini kan tidak semuanya hanya tinggal di Yerusalem, ada juga di Kapernaum, ada juga di Bethlehem. Jadi mereka mengumpulkan persembahan mereka, persepuluhan mereka, nanti 3 kali dalam 1 tahun mereka datang antar kepada imam, dalam hal ini suku Lewi, untuk suku Lewi menjadi pengantara buat mereka dengan Tuhan, untuk mempersembahkan korban persembahan mereka dan juga untuk menyokong akan pelayanan daripada suku Lewi. Yang kedua, jadi bangsa Israel itu persepuluhannya itu bukan hanya 10%. Ya, yang kedua yaitu 10%-nya digunakan sendiri pada hari raya. Hari raya bangsa Israel itu ada 3. Hari raya Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daud. Jadi ketiga hari raya ini, itu ketika tiba pada hari raya, mereka sudah mengumpulkan 1/10 dari hasil mereka. Jadi yang pertama dikasih, itu wajib dikasih ke suku Lewi. Yang kedua itu mereka kumpul supaya pakai perjalanan ke Yerusalem, karena kan jalan pakai duit ya. Sampai sana mereka bisa bayar penginapan, bisa makan minum di Yerusalem. Jadi 10% dari gaji mereka itu mereka juga simpan untuk perjalanan ke Yerusalem. Dan yang ketiga, 10% dari penghasilan mereka itu mereka pakai untuk membantu orang-orang miskin, janda, anak-anak yatim piatu. Jadi kalau mau dihitung ada berapa? 30% dari penghasilan mereka. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau Bapak Ibu orangnya pelit, jangan jadi bangsa Israel. 30% dikasih untuk Tuhan. Kadang kita 10% aja kita hitungan mati-matian sama Tuhan. Apalagi kalau jadi bangsa Israel 10% dikasih untuk Tuhan. Dan pertanyaannya dikasih tidak? Oh, bangsa Israel, orang Yahudi jangan ditanya. Untuk hukum Taurat mah jangan ditanya. Apakah perpuluhan hanya berlaku di perjanjian lama saja? Dalam Lukas pasal 11 ayatnya 42 mengatakan, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini Tuhan Yesus yang sendiri ngomong. Artinya dalam ayat ini Tuhan menekan kasih perpuluhan tidak. Yang satu harus dilakukan, yang satunya apa? Yang satunya apa untuk bangsa Israel? Sebab kamu membayar persepuluhan. Yang satunya yaitu membayar persepuluhan, dan yang lainnya yaitu kebaikan. Perhatikan sesama, jangan diabaikan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa persepuluhan, kalimat persepuluhan tidak ada di dalam Alkitab, ya itu keliru. Itu salah. Karena Yesus sendiri bilang, yang lain jangan diabaikan, yang satu harus dilakukan, yaitu persepuluhan, dan yang lainnya jangan diabaikan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan setuju bahwa Yesus menekankan harus kasih perpuluhan, setuju? Setuju. Sama seperti orang Lewi, suku Lewi butuh bangsa-bangsa lain, dari suku Ruben, Simeon, siapa lagi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dia butuh suku-suku ini untuk datang kasih duit, kasih sesuatu supaya mereka bisa melayani Tuhan dengan leluasa, karena kan mereka hanya di bait suci. Jadi sekali lagi, Yesus tidak tentang persepuluhan, tapi Yesus membenahi motivasi dan sikap dari orang-orang Farisi. Jadi sekali lagi Yesus tidak menentang persepuluhan, maka Yesus mengatakan bahwa yang satu itu harus dilakukan. Harus.
persepuluhan itu harus dilakukan, dan yang lainnya jangan diabaikan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang menyatakan bahwa itu kan Tuhan ngomong, Tuhan berpaut pada hukum Taurat pada zaman perjanjian lama. Hukum Taurat kan sudah tidak berlaku lagi, karena gereja tersebut kan punya dasar-dasar. Demikian mengatakan bahwa itu kan di dalam perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi di perjanjian baru. Nah, saya mau kasih tunjuk satu ayat, supaya ketika Bapak Ibu ketemu orang-orang yang mungkin Bapak Ibu belum merasa, tapi ya, zaman sekarang sudah banyak orang yang sudah sangat menentang dengan perpuluhan. Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-42. Sorry, bukan Lukas, tadi itu kita sudah baca. Galatia pasal 3 ayat 24. Galatia 3 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Hukum Taurat sebagai apa? Penuntun, bukan diabaikan. Dalam hukum Taurat itu ada 3 jenis, dan satu jenis hukum yaitu hukum moral yang terus berlaku hingga kini. Kalau kedua hukum sipil dan lain itu sudah tidak berlaku lagi, tapi hukum moral berbicara tentang persembahan, memberikan persepuluhan buat Tuhan. Itu hukumnya sebagai penuntun sampai Kristus datang. Jadi hukum Taurat itu yang lainnya diabaikan, tapi yang satunya terus dilakukan sampai Kristus datang. Salah satunya adalah persepuluhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi hukum Taurat sebagai penuntun untuk kita bekerja, melakukan sesuatu sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Ya, ada sebuah kalimat yang saya kutip. You can give without laughing, but you can never laugh without giving. Kamu tidak bisa memberi tanpa cinta, dan kamu tidak bisa mencintai tanpa memberi. Kalau Bapak Ibu cinta Tuhan, kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, saya percaya pemberian itu sangat kecil. Amin. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan kasih. Walaupun ada yang mengatakan bahwa itu tidak berlaku lagi, tapi kalau kita mengasihi Tuhan, but you can never love without giving. Kalau kita mencintai suami kita, kalau kita mencintai pasangan kita, kalau kita mencintai anak kita, apapun, apalagi kalau seorang ibu, apapun itu untuk anaknya. Apalagi Bapa yang sudah menciptakan kita. Apakah kita sanggup mencintai Tuhan tanpa kita tidak kasih apa-apa buat Tuhan? Amin. Saya tidak bisa mencintai tanpa memberi. Kalau hal untuk dunia, untuk keluarga saya saja saya tidak bisa, apalagi untuk Tuhan. Oh Tuhan, saya tidak bisa mencintai Engkau tanpa saya memberikan yang seharusnya menjadi bagiannya Tuhan. Jadi berbicara tentang persepuluhan, jangan debat, karena Alkitab sudah jelas. Bahkan hukum dunia pun, kalau kita mencintai seseorang, kita kasih itu tidak ada apa-apa. Amin. Bapak Ibu mengasihi Tuhan, jangan debat untuk mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Nanti Tuhan sakit hati. Saya sudah ciptakan engkau, saya sudah kasih kamu gaji yang besar, saya sudah kasih kamu pekerjaan, saya sudah kasih kamu anak, suamimu baik-baik, kamu juga dikasih kesehatan. Semuanya Tuhan sudah kasih. Masa kita mau hitung-hitungan sama Tuhan? Cuma 10%. Bangsa Israel, Bapak Ibu, 30%. Kita orang Kristen hanya diminta 10%. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir, semua jemaat Tuhan, rajin memberikan perpuluhan. Amin. Semuanya rajin, Ibu Gembala. Amin. Rajin. Harus. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan sedih. Nanti giliran berkatnya dicabut. Tahu rasa. Ya. Giliran sudah dikasih sakit-sakit, sudah tidak bisa mencari uang, baru berteriak sama Tuhan, saya mau kasih perpuluhan.
Ya, jadi selagi kita dikasih kesehatan, mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Ya, jangan hitung-hitungan Bapak Ibu. Kita mencintai Tuhan, maka kita juga tidak bisa memberi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal memberi, kita kadang orang memberi itu supaya berkatnya itu jangan dimakan belalang pelahap. Ya, belalang pelahap itu maksudnya gini, ketika kita jalan-jalan terus kita tabrak orang, ya, kita tabrak orang, terus orang tersebut minta ganti rugi, kasih 5 juta, habis gaji, ya, jadi itu namanya belalang pelahap. Kita keluar, kita ke toko, anak kasih pecah barang di toko, disuruh ganti 1 juta, itu namanya belalang pelahap. Jadi dalam memberi jangan takut dimakan belalang pelahap. Yang kedua, jangan memberi supaya kita diberkati. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, Tuhan tahu bagiannya. Tuhan tahu bagiannya. Jadi jangan kasih sesuatu supaya dapat sesuatu dari Tuhan. Orang yang sudah dewasa dalam Tuhan, dia tidak berpikir lagi. Dia ketika datang ke gereja menyembah Tuhan, ketika dia kasih perpuluhan, Tuhan kasih saya apa ya? Tidak. Tapi ketika dia kasih persepuluhan, dia kasih karena wujud cinta dan kasihnya atas berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat dia. Bukan kasih persembahan persepuluhan supaya hidupnya diberkati, tidak. Bukan kasih persepuluhan supaya, aduh saya harus kasih perpuluhan lah, saya takut nanti saya tidak diberkati lagi. Ya, jadi jangan kasih perpuluhan hanya karena takut dimakan belalang pelahap, hanya supaya diberkati. Lakukan bagianmu dan Tuhan lakukan bagiannya. Amin. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir, kita diberkati firman Tuhan. Hari ini kita berjumpa dengan Tuhan, firman Tuhan sudah diberitakan kepada kita. Dan saya percaya bahwa jemaat Tuhan di tempat ini membuka hatinya ketika pulang dari tempat ini, mau memberikan hidupnya untuk penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan poin yang kedua, kalau selama ini kita pelit dengan Tuhan, kita pulang dengan kita berubah. Jangan lagi pikir, aduh nanti pendetanya itu dari perpuluhan aja banyak sekali itu, perpuluhannya ada 20 juta, masa itu semuanya kayak pendetanya? Ada ibu bendahara di sini. Saya mau kasih tahu bahwa perpuluhan itu bukan hanya untuk gembala Bapak Ibu, tapi untuk dipakai untuk pelayanan yang lebih luas. Ya, mungkin untuk pembangunan gereja, atau untuk menyukung anak-anak yang kuliah yang tidak mampu, atau untuk janda, untuk duda, anak yatim piatu. Jadi untuk dipakai untuk hal yang lebih luas. Jadi jangan berpikir kasih perpuluhan supaya istilahnya gembala makan uang semua, jangan. Itu anggap saja kita tetap hitung-hitungan dengan Tuhan. Apapun yang kita kasih, berdoa supaya persepuluhan yang kita kasih ini dipakai untuk gembala, diberkati gembala, dan dipakai untuk pelayanan. Kita jangan pusing-pusing lagi, aduh duitnya dipakai apa ya, itu tugasnya bendahara. Amin. Kita jangan urusin lagi sampai di situ. Karena kalau kita urusin nanti jadinya kita hitung-hitungan sama Tuhan. Nanti kalau Tuhan sudah ambil segala berkat itu, baru kita menangis-menangis. Jadi sekali lagi, persepuluhan itu sama seperti bangsa Israel, bukan hanya untuk Imam Lewi, tapi dipakai dikasih untuk janda, anak yatim piatu, orang-orang miskin, dan juga dikumpulkan untuk mereka perjalanan ke Yerusalem. Demikian juga dalam zaman sekarang, bukan hanya untuk gembala, tapi untuk dipakai pelayanan yang lebih luas. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati. Yang mau ketika datang ke gereja menyembah Tuhan dalam segala aspek hidupnya merupakan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Yang mau memakai tujuan hidupnya untuk memuliakan Tuhan, angkat tangannya. Saya mau lihat. Kasih turun tangan. Yang mau rajin dan setia kasih perpuluhan, coba kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihimu, dan percayalah berkat Tuhan itu tidak akan berhenti mengalir dalam hidupmu. Karena apa? Tuhan tahu bagiannya. Tinggal apa? Kita melakukan bagian kita dan jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang WL Singers bisa ada di depan.